Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Munawwaroh dengan di belakang 92. Jadi di sini aku mau mereview buku Psikologi Islam karya Pak Agus Hermawan guna memenuhi tugas ulangan akhir semester. Nah, di sini aku mereview dari bab 7 sampai bab 15 atau bab terakhir karena sebelumnya aku sudah mereview dari bab 1 sampai bab 6 gitu. Oke, dari bab 7 tersendiri itu tentang motivasi dalam perspektif Islam. Nah, dalam bab ini dijelaskan bahwa motivasi merupakan kekuatan yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan guna mencapai tujuan tertentu. Penulis menjelaskan bahwa motivasi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan duniawi, tetapi juga diarahkan pada pencapaian kebahagiaan akhirat. Motivasi dibedakan menjadi motivasi fisiologis, motivasi psikologis, dan motivasi spiritual. Motivasi spiritual menjadi ciri khas dalam psikologi Islam karena mendorong manusia untuk beribadah, berbuat baik, dan mendekatkan diri kepada Allah. Motivasi memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan, pekerjaan, hubungan sosial, dan juga pengembangan diri seseorang. Nah, kemudian pada bab 8 ini yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan dalam Islam. Nah, bab ini membahas proses pertumbuhan dan perkembangan manusia sejak dalam kandungan hingga masa tua. Pertumbuhan dipahami sebagai perubahan fisik yang bersifat kuantitatif, seperti bertambahnya tinggi badan, berat badan, dan ukuran badan. Sementara itu, perkembangan merupakan perubahan yang bersifat kualitatif, seperti kematangan berpikir, emosi, moral, dan spiritual. Penulis menjelaskan bahwa setiap fase kehidupan manusia memiliki tugas perkembangan yang berbeda. Contohnya, faktor keturunan, lingkungan, pendidikan, dan pengalaman hidup berperan besar dalam menentukan keberhasilan perkembangan seseorang. Islam memandang perkembangan manusia sebagai proses yang berlangsung sepanjang hayat. Nah, kemudian pada bab 9 ini yaitu tentang kesehatan mental dalam perspektif Islam. Nah, menurut penulis, kesehatan mental adalah kondisi ketika seseorang mampu menjalani kehidupan secara seimbang, mampu menghadapi masalah, serta memiliki ketenangan batin. Dalam Islam, kesehatan mental tidak hanya berkaitan dengan kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan kualitas hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Individu yang memiliki iman yang kuat, menjalankan ibadah dengan baik, dan memiliki akhlak yang mulia akan lebih mudah mencapai kesehatan mental. Sebaliknya, jauhnya seseorang dari nilai-nilai agama dapat meningkatkan risiko munculnya berbagai gangguan psikologis. Kemudian pada bab 10 ini membahas tentang psikopatologi dalam perspektif Islam. Bab ini membahas berbagai bentuk gangguan mental dan perilaku yang menyimpang. Penulis menjelaskan bahwa gangguan psikologis dapat disebabkan oleh faktor internal seperti sifat buruk, trauma, dan konflik batin maupun faktor eksternal seperti lingkungan yang negatif. Islam memandang bahwa gangguan kejiwaan tidak hanya berkaitan dengan kondisi psikologis, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh kondisi spiritual seseorang. Oleh karena itu, penanganannya perlu dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek biologis, psikologis, dan sosial, dan juga spiritual agar individu dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Nah, pada bab 11 ini menjelaskan tentang psikoterapi dalam perspektif Islam. Pada bab ini dijelaskan konsep psikoterapi Islam sebagai proses penyembuhan gangguan mental dan spiritual melalui pendekatan yang sesuai dengan ajaran Islam. Psikoterapi Islam memanfaatkan berbagai metode seperti doa, zikir, membaca Al-Quran, konseling Islami, ruqyah syariah, dan pembinaan akhlak. Tujuan utama psikoterapi Islam bukan hanya menghilangkan gejala gangguan psikologis, tetapi juga membantu individu memperbaiki hubungan dengan Allah serta meningkatkan kualitas keimanannya. Dengan demikian, terapi tidak hanya menghasilkan kesembuhan psikologis, tetapi juga ketenangan spiritual. Nah, kemudian pada bab 12 menjelaskan tentang kecerdasan dan potensi intuisi dalam Islam. Bab ini menjelaskan bahwa
kecerdasan manusia tidak hanya diukur melalui kemampuan intelektual atau IQ semata. Islam memandang adanya berbagai bentuk kecerdasan, termasuk kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Selain itu, manusia memiliki intuisi yang berasal dari kebersihan hati dan kedekatan dengan Allah. Intuisi memungkinkan seseorang memahami sesuatu secara mendalam tanpa melalui proses yang panjang. Nah, oleh karena itu, pengembangan kecerdasan dalam Islam harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek intelektual, emosional, dan juga spiritual. Oke, pada bab 13 ini tentang mimpi dan alam kesadaran manusia. Bab ini membahas fenomena mimpi dan kesadaran dalam perspektif Islam. Mimpi dijelaskan sebagai pengalaman mental yang terjadi ketika seseorang tidur. Dalam Islam, mimpi dapat berasal dari Allah sebagai kabar gembira atau petunjuk, berasal dari pikiran manusia sendiri, maupun berasal dari gangguan setan. Penulis juga menjelaskan bahwa kesadaran manusia memiliki tingkatan yang berbeda-beda dan memengaruhi cara seseorang memahami realitas. Pembahasan ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian terhadap fenomena psikologis yang sering dialami manusia dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pada bab 14 ini yaitu tentang doa, zikir, dan tahiyah al-nafs. Bab ini menekankan pentingnya doa, zikir, dan juga tahiyah al-nafs sebagai sarana pemeliharaan kesehatan mental dan juga spiritual. Doa merupakan bentuk komunikasi manusia dengan Allah yang dapat memberikan ketenangan dan harapan. Zikir berfungsi menenangkan hati serta mengurangi kecemasan dan juga kegelisahan. Sementara itu, tahiyah al-nafs merupakan proses penyucian jiwa melalui penghilangan sifat-sifat buruk dan penanaman sifat-sifat terpuji. Ketiga praktik tersebut menjadi bagian penting dalam upaya untuk mencapai kebahagiaan hidup dan keseimbangan psikologis. Nah, kemudian pada bab 15 atau bab terakhir ini yaitu tentang berpikir dan lupa dalam Islam. Nah, pada bab terakhir ini membahas kemampuan berpikir sebagai salah satu anugerah terbesar yang diberikan Allah kepada manusia. Al-Quran berulang kali mendorong manusia untuk berpikir, merenung, dan mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa kehidupan. Kemampuan berpikir yang baik akan membantu manusia memahami kebenaran dan mengambil keputusan yang tepat. Dan di sisi lain, lupa merupakan sifat alami manusia yang dapat terjadi karena keterbatasan daya ingat atau kelalaian. Nah, Islam mengajarkan berbagai cara untuk mengurangi kelupaan, seperti memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, menuntut ilmu, dan melakukan muhasabah diri agar manusia senantiasa berada di jalan yang benar. Nah, secara keseluruhan dari buku Psikologi Islam karya Pak Agus Hermawan ini memberikan pemahaman yang luas mengenai manusia dan berbagai aspek kejiwaannya berdasarkan perspektif Islam. Buku ini menjelaskan bahwa manusia tidak dapat dipahami hanya melalui aspek biologis dan psikologis saja, tetapi juga harus dilihat dari dimensi spiritualnya. Melalui pembahasan mengenai jiwa, kepribadian, motivasi, perkembangan, kesehatan mental, psikoterapi, hingga tahiyah al-nafs. Penulis juga menunjukkan bahwa ajaran Islam memiliki konsep yang lengkap dan memahami dan membantu manusia mencapai kehidupan yang sehat, seimbang, dan bermakna. Buku ini sangat relevan bagi mahasiswa psikologi, pendidikan, maupun masyarakat umum yang ingin memahami hubungan antara ilmu psikologi dan nilai-nilai keislaman. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepet banget, Jen. Like cherry blossoms blooming in the mountain